It wraps around your soul with no control. You can't breathe when you're drowning underwater. There's so much water. I'll run, I'll hide. Darkness always clouds my mind. Now look behind. It's moving closer every time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro ketemu dengan Iwan Banaran kembali, Cak. Teman-teman semuanya, IWP yakin sampean pasti menunggu review kita mengenai MotoGP. Bagaimana opini dan pendapat IWP mengenai race kemarin di Jerez, yang ternyata, Cak, kita lihat Marc Marquez tidak tenang, Kang Mas. Itu kesimpulan sementara. Dan banyak yang berkomentar bahwa Marquez kemarin kena mental dari Pecco. Apakah betul demikian? Nah, teman-teman semuanya, kita akan bahas itu. Dan juga kita cukup surprise bagaimana Fabio Quartararo yang menunjukkan kecepatannya di atas mesin Yamaha. Bahkan, Cak, Pecco ketika mencoba untuk nge-push, mencoba untuk mendekati, dia tidak berhasil. Karena kenapa? Ternyata Fabio mampu mengoptimalkan kecepatan fast corner dari M1. Ini luar biasa, ini adalah sebuah perkembangan yang cukup signifikan. Dan kita akan coba bahas satu persatu, termasuk bagaimana Alex Marquez yang brilian luar biasa, very fast. Dan teman-teman, ketika IWP coba untuk, ya kita kalau bongkar kemarin simulasi race, memang musuh utama dari Alex Marquez adalah abangnya sendiri, jadi Marc Marquez. Akan tetapi dengan kondisi kemarin Marquez yang crash, dan itu adalah momentum di mana Alex mengatakan bahwa inilah waktunya, ini adalah waktuku, itu kata Alex. Nah, teman-teman, kita akan bahas satu persatu biar semuanya gamblang dan jelas. Tapi yang jelas begini, Cak. Kalau kita melihat dari layout Jerez dan juga simulasi race, termasuk juga pace dari kemarin di hari Jumat, Marquez adalah king of the king. Kita sudah bongkar kemarin berdasarkan data, kita nggak memiliki atau tidak menggunakan asumsi, Cak. Semuanya jelas gamblang pada jinglang, Cak. Akan tetapi race is race. Dan teman-teman, kemarin ketika kita komparasikan bagaimana start Marquez pada saat sprint ya dibandingkan dengan Sunday race, itu berbeda. Bagaimana Marquez di awal ya, kalau saya memperhatikan sedikit kesulitan pada saat menurunkan right head device-nya. Jadi beberapa kali dia mencoba untuk nge-push lagi, karena ternyata turunnya nggak maksimal. Dan itu terbukti, Cak, pada saat start Marquez tidak sesempurna di sprint race yang langsung nyodok ke depan, akan tetapi Marquez tercecer, bahkan Marquez di belakang Pecco, dan pada akhirnya di sanalah kita lihat bagaimana Pecco yang luar biasa agresif. Pecco luar biasa agresif. Sekali lagi, Pecco memang mengatakan bahwa dia ingin menang di Jerez, dan beberapa kali ada senggolan, Cak, ya. Dan juga kita lihat bagaimana Marquez mencoba untuk nusuk pada tikungan 8, tapi ternyata justru di tikungan tersebut juga kita melihat Marquez melakukan kesalahan. Nah, pada saat kita mencoba untuk melihat interview dari masing-masing pembalap, ada satu poin yang cukup menarik untuk kita bahas. Yang pertama adalah ternyata Pecco marah, Cak. Jadi Pecco kesal, Pecco kecewa, walaupun dia berhasil masuk podium 3 dan Marquez crash, tapi ada satu poin yang digarisbawahi oleh Pecco yang tentu kita akan bedah setelah kita akan jabarkan data-datanya. Kita akan sodorkan semuanya seperti biasa. Apakah memang Pecco adalah sosok yang pantas menang di sana, atau justru memang Alex Marquez yang harusnya menang di sana dan memang menang, atau Marc Marquez yang seharusnya menang tapi gara-gara crash dia akhirnya hancur ambiar, Cak, balapannya. Kita akan jabarkan semuanya datanya seperti ini, Cak, intip di sini, Kang Mas. Inilah hasil balapan Jerez yang memberikan penekanan bagaimana kuatnya Alex Marquez, Cak. Dan IWP selalu tekankan ke semuanya bahwa kemarin ketika kita ngecek simulasi race, ternyata race pace dari Marc Marquez dan juga Alex Marquez itu identik, dan untuk Marc Marquez sedikit unggul. Dan ternyata memang, Cak, jika kita perhatikan dari sini, Alex Marquez juara dengan gap lebih kencang 2,2 detik. Ini adalah pace dari Marc Marquez. Dan inilah yang bisa kita jabarkan buat semuanya. Nah, teman-teman, untuk kemarin dipastikan kondisi dari Jerez lebih panas dari sebelumnya, di mana tuh groundnya mencapai 44 derajat dan humidity-nya mencapai 51%. Dan tentunya kemarin adalah cuacanya clear, sangat terang, Cak, terang benderang bahkan. Jadi sinarnya sangat keras. Dan ternyata di sini kita perhatikan bahwa Alex Marquez secara brilian mampu
menjadi pembalap yang juara, tak tersentuh setelah menyalip Fabio Quartararo dan menjaga ritmenya dengan sangat baik dari 0,5 detik dan akhirnya dibuka hingga 1,5 detik. Jadi Fabio adalah pembalap kedua yang juara di sini ya. Jadi klasemen sementara untuk Fabio langsung meningkat di mana Fabio mengoleksi 20 angka dan teman-teman bukan masalah kedua atau ketiganya, tapi bagaimana Fabio yang mampu mendekatkan gapnya dengan M1 generasi sekarang ini. Ternyata di Jerez Fabio mampu finish 1,5 detik di belakang Alex Marquez yang notabene menggunakan the best bike in the grid. Ini luar biasa sekali teman-teman. Kalau dari kacamata kita, ini adalah improvement yang luar biasa. Di luar dari motornya memang ya kita katakan terus improve, tapi memang Fabio berarti sangat suka dengan Jerez. Dan itu semuanya merupakan kombinasi yang sangat pas. Dan akhirnya inilah hasilnya di mana Fabio Quartararo menjadi pembalap non Ducati yang mengisi posisi podium kedua. Nah, ketiga adalah Pecco Bagnaia, Cak. Pecco yang dari kemarin memang sangat berambisi juara di Jerez, ternyata tidak berdaya melawan bahkan Fabio Quartararo, Cak. Jadi di sini kita lihat Pecco yang awalnya sempat bertarung dengan Marc Marquez, ternyata race pace dari Pecco ini bukanlah lawan dari Alex Marquez. Bahkan ketika Fabio Quartararo coba didekati, tapi Pecco merasa ternyata kekuatan motornya ya untuk mengejar M1 kalah di tikungan. Jadi konfirmasi dari Pecco, dia gagal untuk mencoba mendekati Fabio walaupun sempat mendekat ke 0,4 detik, tapi selalu bisa dilebarkan kembali oleh Fabio Quartararo. Artinya memang secara speed, fast corner dari M1 itu luar biasa. Nah, Pecco juga komplain, Cak. Pecco merasa kesal, Pecco merasa marah tentunya karena bahkan untuk melawan Fabio pun dia nggak bisa. Jadi dia merasa ada sesuatu pada front end-nya. Dia merasa ketika dia mencoba menggedor pada posisi di belakang pembalap lain, secara feeling ternyata ban depan sering terkunci. Itu kata Pecco yang membuatnya tidak percaya diri. Dan akhirnya Pecco harus menelan pil pahit ya. Artinya nggak bisa juara di Jerez karena kita tahu sendiri bahwa Pecco menjuarai Jerez selama 3 tahun berturut-turut dari 2022. 2023 dan 2024 dan akhirnya gagal di 2025, padahal Marquez atau Marc maksudnya sudah crash tapi tidak bisa digunakan dengan baik oleh Pecco yang hanya finish di posisi ketiga. Tapi Cak, kita harus berikan acungan jempol tetap ya pada Pecco karena secara mentality, secara kemampuan untuk mencoba duel dengan Marquez ini luar biasa. Jadi teman-teman, Pecco finish ketiga dengan gap mencapai 2,217 detik dari Alex Marquez. Dan kemudian keempat, yes, Maverick Viñales, Cak. Ini adalah pembalap yang luar biasa, yang super konsisten dari kemarin, Cak, dari Qatar. Kita lihat Viñales sudah merasakan bahwa ternyata potensi KTM cukup baik. Bahkan kalau kita perhatikan dengan posisi long run, ya, di mana KTM rata-rata merasa atau problem ya, jadi pembalapnya merasakan secara konsistensi bannya. Dan ketika motor KTM menggunakan ban yang sudah terpakai secara konstan selalu mengalami degradasi grip yang cukup signifikan. Tapi Viñales mampu mempertahankan. Viñales bahkan hanya terpaut 3,6 detik dari Alex Marquez yang juara di sana. Dan ini adalah sebuah raihan yang luar biasa. Dan ketika kita intip bahkan dibandingkan dengan Pecco secara mayoritas, Viñales tidak pernah terlempar dari 1 detik di belakang. Jadi rata-rata 0,5 detik, 0,7 detik, walaupun akhirnya Viñales realistis, dia mengendorkan pace-nya, dan pada akhirnya bisa kita lihat Viñales mengoleksi 13 angka. Nah teman-teman, kemudian kelima adalah Fabio De Gianantonio yang mampu merangsek dan Fabio ternyata terpaut 7,2 detik. Fabio memang secara feeling cukup pede, Cak, dari kemarin dan kemudian ya. Nah ya, jadi memang padang jinglang terang teman-teman semuanya. Secara race pace Alex Marquez memang number one kemarin, Cak. Dan untuk Marc Marquez ya, walaupun kedodoran, walaupun crash di posisi 21 awalnya, tapi bisa finish ke-12 itu adalah sebuah raihan yang juga cukup kita perlu apresiasi. Jadi kerusakan dari poinnya tidak terlalu dalam, dia hanya terpaut 1 angka dari Alex Marquez, dan ini artinya apa ya? Marc Marquez maksudnya dia harus start dari awal lagi, Cak. Jadi nggak akan bisa santai lagi. Dan kata Marquez tentu no room atau tidak ada ruang lagi untuk kesalahan. Dan itulah yang menjadi dasar kenapa kita mencoba untuk pertama,
kita mencoba untuk menjabarkan semuanya pernyataan masing-masing pembalap. Kemarin Alex Marquez mengatakan bahwa abangnya Marc Marquez ini memang very fast. Jadi ada satu poin di mana ternyata pada tikungan ke kiri, Alex Marquez merasa Marc mampu membuat perbedaan. Selalu very fast pada saat nikung ke kiri. Jadi Marquez itu kuat pada anti-clockwise. Jadi pada saat menikung ke kiri, tidak ada satupun pembalap yang mampu jabanin. Dan itu dirasakan oleh Alex Marquez. Dan teman-teman, Alex juga mengatakan, secara race pace, satu yang menjadi kendala adalah Marc. Jadi abangnya sendiri yang memang menjadi penantang terkuat. Dan Alex mengatakan juga sebelumnya, bahwa jika dia bisa mampu mengalahkan Marc, maka potensi untuk juara di Harris itu terbuka. Ternyata terbukti kemarin, Cak, setelah Marc crash, disitulah Alex mengatakan bahwa this is my time, dan dia fokus, sangat-sangat fokus untuk menang di sana dan mencoba mengejar Fabio Quartararo, dan memang pace dari Alex very fast, the king of the king, tentu setelah Marc Marquez hilang. Jadi memang jika kita melihat atau mengacu simulasi sebelumnya, simulasi race pada saat free practice, Marc number 1, nomor 2 Alex Marquez, selalu begitu, Cak. Dan ketika Marc Marquez crash, akhirnya semuanya menjadi sangat mulus, dan itulah kenapa Alex juara, dan this is the first time win, ya, jadi menang di MotoGP. Jadi sebuah emosional yang luar biasa. Jadi kalau dari kacamata IWB memang Alex kemarin tidak ada kesalahan sama sekali. Alex very fast, Alex melakukan tugasnya dengan sangat baik, masuk tikungan dengan sangat rapi, tidak ada kendor sama sekali. Ya kendor normal lah dikit, ya, tapi secara konsistensi lap time-nya luar biasa. Jadi pada saat finish kemarin pun akhirnya secara meyakinkan Alex Marquez berhasil membuka gap cukup dalam, ya, dari kacamata kita untuk ukuran Harris yang memang sulit. Jadi track Harris ini adalah track yang sulit, Cak. Jadi memang sempit, tidak ada ruang untuk kesalahan, itu intinya. Jadi kalau secara posisi sudah bagus, secara posisi sudah oke, maka pembalap biasanya hanya perlu manage. Dan kemarin Marc Marquez dari kacamata IWB kurang sabar. Tapi ternyata, Cak, nggak juga demikian, Cak. Karena ada dua opini publik yang terbentuk bahwa sebenarnya itu bukan kesalahan Marc Marquez semata. Jadi ada satu hal di mana diprediksi ternyata temperatur ban penyetingannya oleh tim Ducati ini agak keras dibandingkan dengan biasanya. Karena prediksi mereka Marc akan di depan, jadi mereka nggak berani nyeting karena bannya itu di bawah 1,8 bar. Jadi teman-teman harus tahu, kalau pembalap di depan, maka potensi suhu atau temperatur ban drop itu sangat terbuka. Dan itulah kenapa mekanik atau engineering harus menyeting posisi dari tekanan bannya jangan sampai jauh dari 1,8 bar. Jadi kemarin agak keras, dan ternyata itu membuat kestabilan motor kurang. Jadi gripnya itu terlalu low di awal. Itu prediksinya. Dan ternyata ya kita lihat saja bagaimana Marquez sudah di overtake beberapa pembalap, dan itu membuat posisi dari tekanan bannya juga meningkat cukup tajam. Itu prediksi pertama. Akan tetapi setelah kita cross check ke Marc Marquez, ya, Marquez sendiri mengatakan bahwa dia tidak bisa menyimpulkan, ya, jadi perlu dibongkar datanya, tapi secara feeling agak aneh. Jadi dia merasa crash-nya ini lumayan membuat dia juga berpikir keras. Kok aneh, ya? Karena kecepatannya dia merasa tidak terlalu nge-push, kondisi yang cruising. Cruising itu ya santai, karena Marquez sangat paham bahwa kecepatan pace-nya itu setelah di paruh kedua. Bisa demikian. Jadi Marquez memang di awal selalu tidak ngoyo, walaupun mungkin ada ya beradu kecepatan atau duel dengan Pecco. Tapi Marc mengatakan kemarin bahwa dia sebenarnya tidak terlalu ngoyo. Itu yang dikatakan oleh Marc Marquez, saya. Nah, teman-teman, untuk membuktikan prediksi kita, untuk melihat apakah benar demikian faktanya, kita akan mengutip pernyataan Marquez di pasca race, ya, pasca crash. Jadi kita bisa menyimpulkan apakah benar demikian, karena memang Marquez mengatakan bahwa dia cukup heran. Sebab pada saat dia crash, posisinya, kecepatannya ini tidaklah berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Tapi Marc memang mengakui sepertinya mungkin kemiringannya, sudut kemiringannya, walaupun secara speed nggak terlalu over dari biasanya, tapi kemiringan dari motornya bisa jadi terlalu over. Itu kata Marquez, dan berikut kata Marquez yang kita terjemahkan dari MotoGP. Satu-satunya kabar baik hari ini adalah kemenangan saudaraku Alex. Salah satu tujuannya adalah memenangkan balapan MotoGP, dan sekarang ia akan dapat memberitahu semua orang tentang hal itu. Pada saat yang sama, kita tidak boleh lupa bahwa ia adalah pemegang klasemen sementara kejuaraan dunia dan dalam kondisi yang sangat baik. Aku jelas ingin berada di podium bersamanya. Ia adalah bakat yang hebat. Ia telah memenangkan 2 gelar dan kita tidak boleh melupakan itu. Sayangnya aku crash. Hal seperti ini tidak boleh terjadi jika kamu ingin berjuang untuk kejuaraan dunia. Mungkin crash terjadi karena aku biasanya selalu membalap sendiri di depan,
Sementara hari ini ada 2 motor di depanku sehingga perilaku motor berubah. Pada akhirnya dengan aerodinamika ini reaksi motor tidak sama. Kita harus memahami dan menganalisanya dengan baik. Ini memalukan karena aku cepat sepanjang akhir pekan. Jelas ini adalah kesalahan serius. Musim ini aku berusaha untuk tetap tenang, tetapi ternyata aku membuat 2 kesalahan dalam race. Jika aku ingin memperjuangkan gelar, aku tidak boleh membuat kesalahan serupa. Sayang sekali aku memahami kesalahan Austin dengan baik, sedangkan di sini tidak. Tahun lalu Bagnaia jatuh beberapa kali dengan cara ini. Saat kalian melepaskan rem, tiba-tiba crash. Sebenarnya aku mengendalikan situasi tapi sayangnya aku crash. Sungguh aneh. Tahun ini aku paling jarang mengalami kecelakaan dan kami harus mencoba memahami apa yang terjadi, terutama karakter motor ini. Meski begitu, Ducati tampil baik, tetapi jika kami harus mengincar gelar, kami harus belajar dan belajar dari kesalahan kami. Pada akhirnya, Alex unggul 1 poin dariku, aku rasa dia akan bertarung untuk kejuaraan dunia. Yes, itu Cak, pernyataan lengkap Marc Marquez. Dan dikatakan Marc bahwa ada keanehan dari motornya di mana pada saat dia melepaskan rem, yang normalnya motor tersebut tidak ada masalah atau ya tidak harus crash, tapi ternyata no warning, no signal sama sekali, tiba-tiba crash. Nah, pertanyaannya, apakah Marquez hanya alasan doang? Nah, ini Cak, sebab jika kita melihat pernyataan Marquez ini kayak seolah-olah menyalahkan Ducati, Cak. Sebab ada juga beberapa ya opini-opini mengatakan bahwa ini mah Marc Marquez nih mentalnya down nih sama Pecco nih. Setelah senggolan nih, setelah sodok-sodokan nih, nggak kuat mental nih. Teman-teman semuanya, itu bukan tipikal Marquez. Marquez adalah tipikal petarung, fighter. Jadi dari sejarah Marquez ya, dari zaman 2014 gabung di MotoGP, Marc bukanlah sosok yang gampang mentalnya doncak. Mau sodok-sodokan, mau senggol-senggolan, mau cucu-cucuan pasti dilayani. Ya, sama tahu sendiri bagaimana Marc yang luar biasa di 2014 di awal MotoGP. Marc sudah duel dengan sekelas Lorenzo, Valentino Rossi, dan juga Pedrosa, dan semuanya dijabani dengan sangat baik. Tapi ternyata Kang Mas, pada saat kemarin Marc mengatakan ya, bahwa dia secara feeling pada kondisi yang prima, motornya dia pede sekali ya, very confidence ya, dan kecepatannya dijaga dan dikontrol dengan baik, tapi tiba-tiba crash. Nah, itulah kenapa Cak, nggak heran banyak juga yang komen, mentalnya down nih. Nah, teman-teman tentu kita nggak fair. IWB nggak akan membela Marc Marquez ataupun tidak akan mencoba memojokkan Marquez, tidak. Tapi kita harus membuka semuanya berdasarkan juga dari pernyataan Pecco. Pecco, Kang Mas, marah Kang Mas. Kenapa? Pecco merasa podium 3 adalah posisi yang tidak menyenangkan. Pecco merasa bahwa ini adalah sebuah posisi yang menjengkelkan. Dia murka, dia kecewa. Karena kenapa? Dia nggak bisa mendekati Fabio, Cak. Fabio Quartararo notabene secara power, less power dibandingkan dengan Ducati, itu sulit didekati, Cak. Padahal Pecco tahu kalau dia bisa mendekati pada last corner aja. Jadi pada saat straight pasti Ducati mampu menyalip mesin M1 yang notabene secara power, less power, karena inline 4 tahu sendiri ya, secara top end-nya itu pasti kalah dengan Ducati. Tapi ternyata jangankan mencoba mendekati, Cak. Jadi di beberapa sektor selalu Fabio bisa menjauh. Fabio bisa melebarkan gap-nya sehingga tarik ulur sendiri ya, gap-nya terpaut hanya 0,5 detik, mendekati 0,4, balik lagi 0,6, itu termaintain terus. Jadi artinya memang Fabio luar biasa atau Pecco yang problem. Nah, teman-teman, kita akan mencoba untuk menjabarkan semuanya apa yang dikatakan Pecco, menyatakan bahwa dia sangat marah, dia kesal karena dia merasa bahwa motor yang sekarang ini GP25 bukanlah motor yang membuat dia pede. Pecco merasa bahwa kejadian Marquez adalah bukan salah Marquez. Kejadian Marquez kemarin adalah kesalahan dari motornya yang sering front end-nya ngunci. Sekali lagi, front end dari GP25 dikatakan sering aneh ya. Jadi kayak ngunci, kayak close. Jadi bahasanya itu kayak close. Jadi itu yang membuat secara confidence dari Pecco itu kurang. Nah, berikut kata Pecco yang menyatakan kekecewaannya kepada Ducati, kekecewaannya kepada senjatanya, dan ini yang dikatakan Pecco yang kita terjemahkan dari MotoGP. Aku nggak suka. Aku tidak puas. Aku tidak senang dengan hasil balapan ini. Pada dasarnya, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya dalam 3 atau 4 putaran pertama, aku merasa nyaman dengan motornya. Kemudian aku tidak pernah punya kesempatan untuk menyalip Quartararo. Setiap kali aku mendekat, bagian depan seperti terkunci dan aku kehilangan posisi. Membawa poin memang penting, tapi aku sama sekali tidak menyukai ini. Aku tidak pernah menyukai strategi ini, walau para pembalap lain menggunakannya. Aku lebih suka memberikan segalanya di masa lalu. Seperti masa lalu maksudnya.
Tahun lalu memang buruk karena aku memenangkan begitu banyak balapan tapi gagal meraih gelar juara dunia. Aku tidak mengatakan itu adalah musim yang sia-sia. Kamu harus belajar dari kesalahanmu. Jadi aku selalu berusaha memberikan yang terbaik. So, ketika aku menyadari bahwa resikonya terlalu besar, aku harus berhenti. Tetapi aku juga tahu bahwa ketika aku merasa baik di atas motor, aku akan menang. Sayangnya, hal ini tidak aku temukan kemarin. Masalahnya selalu sama. Ketika aku berada di belakang pembalap lain, bagian depan cenderung terkunci. Hari ini, Mark crash karena dia di belakang pembalap lain. Sepertinya dia juga mengalami masalah yang sama. Bedanya aku sudah terbiasa dengan perilaku Ducati daripada dia, di mana dalam balapan ban depan seperti sering terkunci. Tetapi kami tidak tahu mengapa. Juga aku harus jujur, Marquez sangat pandai dalam hal mengendarai motor apapun, sementara aku pede jika bagian depan baru bagus sehingga aku bisa ngebus. Sayang saat ini aku tidak memilikinya. Gejala ini adalah sesuatu yang baru karena sebelumnya belum pernah terjadi. Aku tidak mengatakan GP25 lebih buruk dari GP24 karena motor baru punya potensi lebih besar dibandingkan tahun lalu. Akselerasinya lebih baik, top speed lebih tinggi, dan pengeremannya sangat bagus. Anehnya, sasisnya sama, tetapi kami punya masalah yang tidak pernah kami alami sebelumnya. Tahun lalu di balapan Harris, aku berada di belakang Martin selama lebih dari 10 lap tanpa masalah. Kalau aku lihat datanya, aku lebih lambat di tikungan cepat, sementara Alex Marquez punya performa seperti tahun lalu, seolah-olah ban depannya lebih lembut. Namun, tidak tepat juga untuk berpikir kembali ke motor lama, juga karena Mark hampir menang di semua balapan dengan motor barunya. Sulit melakukan itu saat rekan Stimu mendapatkan hasil bagus. Mungkin kami harus meninjau keseimbangan motor sedikit. Juga karena hari ini Mark mengalami kesulitan di belakang pembalap lain. Ada hal-hal menarik untuk dicoba dalam program ini. Ini akan menjadi hari yang berguna untuk kembali ke jalur yang benar. By the way, Fabio melakukan sesuatu yang luar biasa dengan motor yang lebih lambat. Ia menguasai setiap bagian mesinnya. Aku tahu jika bisa mendekatinya, aku bisa menyalipnya di lintasan lurus. Tetapi aku gagal melakukannya. Ia kuat di setiap area. Yes, itu Cak. Konfirmasi detail dari Pecco Bagnaia, Kang Mas. Jadi teman-teman, pernyataan Pecco ini memberikan penegasan ke kita bahwa Marquez tidak ngarang-ngarang, Cak. Marquez bukanlah mencari alasan. Karena memang Pecco merasakan secara belak-belakan ada yang aneh dengan front end Ducati. Yang mana jika di-push banget, tiba-tiba ngunci. Jadi seolah-olah motor ini oke-oke aja, tapi tiba-tiba ngunci dan crash. Itu kata Pecco Bagnaia. Apapun itu, Cak, bisa kita simpulkan pada kondisi normal, pada kondisi yang wajar, tidak ada crash, maka secara umum kecepatan Pecco memang masih di bawah dari Marc Marquez. Bahkan dibandingkan dengan Alex Marquez, Pecco masih di bawah Alex. Jadi secara pace, ya sekali lagi secara pace, memang Pecco masih belum seperti yang kita kenal. Apakah artinya Pecco melambat? Enggak, Cak. Memang Pecco ini bukannya melambat, tapi Pecco mendapatkan musuh yang tangguh, Cak. Jadi Alex Marquez yang notabene kita nggak pernah masukin dalam list untuk nonjok di depan ya. Aku Ilham, aku baru aja pinjam 5 juta di Ada Kami untuk bayar uang semesteran. Terima kasih Ada Kami. Saya ini bahkan mau seri klasemen sementara, tapi tahun ini luar biasa. Pertanyaannya kok bisa? Cak IWB, Alex Marquez tahun ini sangat kuat, sementara tahun kemarin kemana aja? Teman-teman, saya harus tahu bahwa Ducati GP24 disebut sebagai the best bike yang pernah dibuat oleh Ducati. Jadi motor terbaik, peaknya. Bahkan GP25 kemarin yang dites oleh Marquez dan juga Pecco secara belak-belakan mengatakan bahwa engine dari GP25 masih kalah dibandingkan dengan GP24 soal balancingnya. Jadi soal balancing. Jadi gini Cak, motor itu nggak harus yang kencang top-topan, nggak harus yang sangat kuat brakingnya, tapi motor yang harus seimbang. Bagaimana pada saat akselerasi motor cepat, tapi di remnya juga stabil, kemudian juga top speednya oke, stability-nya oke, jadi balance bahasanya. Kalau motor terlalu overpower itu pun juga nggak bagus, sebab pastinya akan lebih liar. Sementara juga motor yang less power juga kurang bagus. Karena jika less power ya tak sama sendiri ya, power kurang maka top speed-nya kurang. Dan inilah yang membuat maka Alex Marquez ternyata klop banget dengan GP24 yang notabene memang the best bike ya, the best bike yang pernah dibuat oleh Ducati, yang mengatakan bukan di BBCA, yang mengatakan adalah Pecco sendiri, ditekankan oleh Pecco bahwa GP24 tidak ada indikasi bannya depan terkunci. Tapi memang jika kita melihat pernyataan Pecco ini agak kontradiktif saya. Karena saya mantau sendiri bagaimana tahun kemarin Pecco bolak-balik crash,
Akan tetapi Peko mengatakan bahwa GP24 adalah motor terbaik dari sisi dia. Ya memang tidak dikatakan bahwa GP24 lebih baik, tapi ya kan itu adalah sebuah adab Cak ya. Nggak boleh lah pembalap mengatakan, motor kemarin kok lebih baik, nggak. Tapi secara general maka ada pengakuan dari Peko bahwa GP25 bukanlah motor sempurna dan perlu diimprove ya teman-teman semuanya. Itu sekelas informasi IWB tentang kemarin bahwa memang Marc Marquez kemarin melakukan kesalahan, dia mengakui. Ya, tapi juga Marquez agak bingung ya, memiliki tanda tanya ada apa dengan motornya karena dia merasa bahwa dia berkendara normal tapi tiba-tiba crash. Akan tetapi Mark mengatakan ini akan menjadi pelajaran buat dia. Dia akan mencoba menganalisa dan memahami bagaimana motor Ducati yang very perfect ya dari kacamata dia tiba-tiba bisa crash dan itu akan menjadi sebuah masukan dia. Dan Mark mengatakan tidak ada boleh lagi kesalahan kalau memang ingin juara dunia. Itu kata Mark ya. Jadi 2 kali crash dan poinnya sekarang disalip oleh saudaranya Alex Marquez dan artinya memang saat ini makin ketat dan juga jika Marquez ingin juara dunia ya memang nggak boleh ada crash lagi Cak. Ini berat ya kehilangan 50 poin Cak ya. Karena posisi Mark, sorry bukan 50 ya, tapi kalau dari kacamata IWB sih potensinya memang Marquez kemarin juara Cak. Di Harris kalau tidak crash ya sekali lagi race is race. Tidak boleh berandai-andai maksudnya ya kalah aja tapi memang pace-nya luar biasa kemarin makanya IWB cukup pede bahwa yang mengalahkan Marquez saat ini hanya Marquez sendiri di mana dia melakukan kesalahan dan itu menjadi buah si malakama 0 poin. Enggak sih, kemarin kan 12 ya. Posisi 12 ya. Jadi Marquez bisa mendekatkan gap-nya tidak terlalu yang jauh banget. Jadi kerusakan dari poinnya lumayan minim, 1 poin. Artinya masih ada harapan mengingat untuk musim ini masih panjang. Dan Peko sendiri menggarisbawahi Ducati tolong pecahkan masalah ini, itu kata Peko. Dengan kata lain ya, karena dia marah sekali sebab dia nggak bisa menyalip Fabio. Ini adalah sebuah fakta yang menyedihkan bagi Peko. Mengingat Peko adalah pembalap yang juara mendominasi Harris dari 2022, 2023 hingga 2024, tapi tahun ini bahkan dengan Fabio aja kalah ya. Oke teman-teman, itu mengenai Ducati dan sekali lagi WB juga berikan acuan coba buat Yamaha teman-teman semuanya. Dan pasti saya bertanya, CWB kok bisa Fabio sangat kencang ya? Jadi teman-teman, Yamaha ini sebenarnya memang improve-nya lumayan. Time attack-nya bagus. Nah, kalau kita lihat sejarahnya kemarin di Austin, kemudian di beberapa balapan, Yamaha time attack-nya bagus. Akan tetapi problem dari Yamaha adalah konsistensi untuk kencangnya. Jadi ada penurunan yang cukup tajam dari bannya ya, itu yang dikeluhkan. Jadi traksi awalnya bagus banget, tiba-tiba degradasi bannya cukup cepat. Dan itu membuat para pembalap Yamaha tidak mampu mempertahankan speed-nya. Dan ternyata kemarin kita menemukan bahwa Yamaha very fast dan Yamaha juga sebenarnya terindikasi kuat itu di Austin. Dan ternyata kemarin kata Fabio tidak ada settingan khusus, Cak. Jadi justru sekarang Fabio memberikan penekanan kepada Yamaha. Hoi Yamaha, jangan banyak diotak-atik. Jadi Fabio mengatakan, Cak, secara official kemarin, dia justru dia justru meminta Yamaha tidak banyak otak-atik. Jadi biarkan secara settingan itu default-nya. Jadi settingan base-nya. Dan ternyata dia sudah sangat nyaman dengan settingan base tersebut. Dan secara kalkulasi untuk layout-nya memang itu bagus buat Yamaha. Harris ini banyak flowing-nya. Ya, jadi very fast corner. Walaupun ada titik braking yang sangat kuat. Jadi tikungan 6 itu very strong untuk braking-nya. Tapi teman-teman kemarin kita juga cukup surprise bagaimana Fabio melakukan tugasnya dengan baik. Braking-nya sangat kuat dan keluar tikungan juga sangat kuat. Tapi memang Cak, pada saat braking keras, Ducati selalu mendekati. Akan tetapi ketika melibas track yang very fast corner, maka kita lihat memang stability M1 luar biasa kemarin. Jadi kalau kita lihat Fabio makin nyaman ya. Walaupun Fabio secara realistis mengatakan bahwa dia nggak mau terlalu happy dulu. Sebab biarkan semuanya akan dilihat dulu pada next race di Le Mans. Dan itu adalah tempatnya dia. Jadi kita akan lihat seperti apa lagi Yamaha. Dan finalnya adalah mengenai Maverick Viñales. Well, luar biasa Viñales yang juga saat ini dia merasa makin klop dan klop. Teman-teman, KTM memiliki